sahabat melihat Nabi dan mereka beriman kepada Nabi. Itulah yang disebut sahabat. Ya, jadi sahabat orang yang melihat Rasul dan beriman kepada Rasul. Ada yang melihat Nabi Muhammad tapi dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Itu bukan sahabat. Bahkan mereka memusuhi, ya, orang yang memusuhi kepada Nabi Muhammad adanya di dalam neraka jahanam, nauzubillah. Ya, tapi kata Nabi, summa tuba, sampai Nabi mengatakan 3 kali, kemudian beruntun. Siapa yang beruntun? Liman lam yarani wa amana bi, orang yang tidak melihat aku. Ya, kita ini tidak melihat kepada Nabi Muhammad, tapi kita mengimani. Beriman gak kita kepada Nabi Muhammad? Iya, itu namanya summa tuba liman lam yarani wa amana bi, beruntun orang yang tidak melihat aku tetapi dia beriman kepadaku. Alhamdulillah kita diberi iman, ya, untuk mempercayai kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah umat kita jadi umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad itu semuanya nanti akan masuk surga. Mau nggak masuk surga? Ya, kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semuanya umat aku nanti di hari kiamat akan masuk surga. Tapi kata Nabi, illa man aba, kecuali orang yang nggak mau. Di sini ada nggak yang nggak mau masuk surga? Ada Maul. Ujang. Ada yang nggak mau masuk surga? Ujang. Ya, terserah. Kalau yang nggak mau masuk surga mah, ya, kata Nabi, illa man aba, kecuali orang yang kagak mau. Ya, Nabi Muhammad sudah mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semuanya umat aku nanti di hari kiamat akan masuk surga. Walaupun masuk surganya macam-macam. Ada yang mampir dulu di neraka, tergantung amalnya. Ya, tapi semuanya pasti akan masuk surga. Tapi kata Nabi, illa man aba, kecuali orang yang agak mau masuk surga. Sahabat heran, kok ada orang yang kagak mau masuk surga? Ya, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang kagak mau masuk surga ya Rasulullah? Kata Nabi, man ato'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, itulah orang yang mau masuk surga. Ya, wa man asani faqad abah, orang yang bermaksiat kepadaku, orang yang melawan kepadaku, itulah orang yang gak mau masuk surga. Ya, kita mudah-mudahan kagak melawan kepada Nabi, kita taati. Makanya, ya, salah satunya jalan harus kita mentaati
taati kepada Nabi Muhammad, ya. Atiullah wa atiur Rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Rasulullah yang membawa agama Islam ini. Makanya agama Islam ini kita pegang erat-erat, jangan sampai lepas sampai mati, ya. Kita harus membawa agama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan memeluk Islam. Orang kalau sudah lepas dari Islam berarti dia sudah gak selamat, sudah gak ditolong sama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad agamanya Islam, ya begitu. Mati dia dalam keadaan tidak Islam berarti dia tidak mengikuti Nabi Muhammad, ya. Mudah-mudahan ya sekedar penyemangat, ya. Mari kita membaca kitab daripada Aryadul Badiyah, kitab fikih, ya, aturan-aturan beribadah supaya kita beribadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa adaman bihi wa bikum fitarin, amin. Wa yahrumu bil hadasil as-ghari as-salatu wa tawabu wa masul mushabi hatta isahu wa sudduhu madama bihima wa yahillu qalbu waridil mushabi bi'udid illa sholatil warakatu wa hamalat alaihi wa yahillu hamduhu bi mata'in illa ittasadal mushaba wahdahu bil hamdi wa yahillu hamdu tafsiri in kana sara minal qur'an yaqinan wa la yamna'u sabiyul mumayyizu min nasil mushabi wa hamdihi lihajatit ta'lim. Jadi haram, apa haram? Ya, sesuatu yang dilarang Allah itu namanya haram dilakukan. Ya, di sini wayah rumu dan haram bil hadasil asghari, dengan sebab dia punya hadas kecil. Apa itu hadas kecil? Artinya orang punya hadas kecil itu, ya, umpamanya dia tidak punya wudu, ya, dengan disebabkan umpamanya keluar angin, ya, atau yang lainnya, maka dia disebut punya hadas besar. Maka orang yang punya hadas besar itu haram. Apa dengan haram apa? As-sholatu, sholat. Ya, haram sholat orang yang punya hadas kecil. Apalagi watawabu, tawab, haram tawab, baik dia punya hadas kecil atau hadas besar, ya. Terus lagi haram lagi masul mushabi, menyentuh mushaf, memegang mushaf, memegang Al-Quran, nggak boleh tuh. Lagi punya hadas,
ya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Kalau hadas kecil cukup dia berwudu, umpamanya nggak punya ya air wudu, ya itu hadas kecil. Tapi kalau punya hadas besar harus mandi terlebih dahulu, ya. Buat ibu-ibu yang selesai haid, selesai nifas, itu harus mandi besar namanya. Ada rukunnya. Pertama niat, kedua meratakan air ke seluruh badan. Nah, itu niatnya, ya. Nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbar, ya, lil haidi apa lil nifas apa itu, ya, niat. Artinya niat harus dengan niat, ya, itu hadas besar. Makanya orang yang punya hadas besar harap sholat, harap tawaf, harap menyentuh atau memegang Al-Quran, hatta kaisahu, sampai kantong Al-Quran itu, umpamanya Al-Quran itu diberi kantong, ya, itu juga harap, ya, dipegang. Wasuduhu atau petinya atau kotaknya yang tempat kita naruh Al-Quran itu juga tidak boleh dipegang. Madama fihima, selama di dalamnya itu ada Al-Quran, maka kagak boleh, kecuali di dalamnya sudah tidak ada Al-Quran, baru kotaknya itu atau kantongnya itu boleh dipegang. Tapi selagi masih ada di dalamnya Al-Quran, ya, itu tidak boleh. Wa yahillu qalbu warqil mushaf, dan halal membolak-balikan, mengebet mushaf. Kalau kita lagi punya hadas kecil atau besar, ya, umpamanya Al-Quran itu terbuka sendiri ke bawah angin, kita tutup, ya, dengan menggunakan kayu, itu boleh, ya. Tapi kalau dipegang nggak boleh, ya. Illa ittasalatil wara, kecuali, ya, sudah misah, ya, kebetannya itu, ya, umpamanya ada Al-Quran satu lembar di jalanan, ya, kita nggak punya wudu, ya, kita ambil, kita niat untuk menghormati Al-Quran, kita bedain. Atau, ya, ada tulisan Quran di jalanan, itu kita ambil, ya, kita bakar supaya tulisannya hilang. Jangan kita tidak peduli dengan tulisan Al-Quran, ya, kita harus hormat itu. Wa hamalat alaihi, dan membawanya. Wa yahillu hamluhu fi mata'in, dan halal membawa Al-Quran di dalam mata atau suatu benda tulisan, ya, umpamanya di tulisan kaligrafi itu, ya, yang ada tulisan Al-Qurannya. Illa in qasadatil mushaf, kecuali kalau tujuannya itu membawa mushaf, itu nggak boleh. Tapi kalau sekedar itu tulisan kaligrafi yang ada di kayu, di triplek umpamanya, ya, boleh dibawa, karena niatnya bukan membawa mushaf gitu. In qasodal mushafal wahda, ya,
artinya membawa tujuan, ya, niat membawa mushaf semata-mata, artinya semata-mata bawa mushaf, bukan, ya. Tapi karena itu ada tulisan, ya, tulisan kaligrafi, tulisannya Al-Quran, ya, yang ada di triplek atau di kayu, ya, itu boleh kita membawa, gitu. Walaupun dalam keadaan tidak punya wudu. Wa yahillu hadlut tafsiri in kana aktsara minal Qur'an yakinan. Dan halal membawa tafsir, ya, tafsir in kana aktsara minal Qur'an apabila ada lebih banyak di dalam tulisan tafsirnya daripada Al-Quran, ya, kan Al-Quran banyak tuh yang ditafsirkan, ya, artinya oleh ulama ditafsirkan, ya, banyak tafsirannya. Nah, itu kita boleh membawa Al-Quran yang banyak tafsirnya walaupun kita tidak punya wudu, boleh. Wala yamna'u sabiul mumayyiz, dan tidak terlarang, terhalang oleh anak kecil yang masih mumayyiz, anak kecil yang belum balik tapi dia sudah bisa membedakan yang baik atau yang buruk, ya, itu boleh anak kecil untuk membawa Al-Quran sekalipun anak kecil itu tidak punya wudu, ya, itu. Wahamluhu, dan membawanya, membawa Al-Quran walaupun anak kecil itu, tapi tujuannya apa? Lihajatil taklim, untuk belajar, ya. Anak kita mau pergi ngaji, ya, ngajinya Al-Quran, sedangkan anak kita belum balik, baru mumayyiz, walaupun dia belum wudu, tidak wudu, tapi seharusnya diajarkan untuk wudu, ya, karena untuk menghormati Al-Quran, ya, karena Al-Quran itu la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh dipegang, tidak boleh disentuh kecuali dalam keadaan suci, ya. Makanya Al-Quran ini adalah satu-satunya bacaan yang dapat ibadah kalau kita baca. Bacaan buku-buku atau hadis-hadis itu kalau kita baca kagak dapat pahala sekedar membaca. Tapi Al-Quran itu walaupun sekedar kita baca, ya, tetap dapat pahala. Karena Al-Quran itu kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, ya, al-muta'abbad bitilawati, dia menjadi ibadah kalau dibaca, ya. Makanya sering-sering baca Al-Quran supaya kita itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Orang yang sering membaca Al-Quran, dia selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Juga orang yang sering membaca Al-Quran, kata Nabi, ikra'ul Quran, bacalah kamu Al-Quran.
fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya orang yang sering membaca Al-Quran ya'ti yaumal qiyamati, nanti di hari kiamat, syafi'an li ashabihi, ya, itu Al-Quran menjadi penolong dia, menjadi pensyafaat, di mana manusia di hari kiamat itu berkumpul di padang mahsyar. Ada yang kepanasan, ada yang berkeringat, ya. Tapi kalau kita sering membaca Al-Quran di dunia, ya, maka Al-Quran syafi'an li ashabi, Al-Quran memberikan syafaat kepada ashabnya, temannya. Kita ini dianggap teman, dianggap sahabat sama Al-Quran. Kenapa? Karena waktu di dunia kita bersahabat pada Al-Quran, maka di akhirat pun Al-Quran tidak akan tinggalkan kita. Berbeda orang yang bersahabat di dunia, belum tentu di akhirat menolong tapi orang yang bersahabat dengan Al-Quran, ya, maka di akhirat pun Al-Quran dapat menemani dia, ya. Makanya Al-Quran itu harus kita baca, ya. Jangan kebanyakan baca baca HP, baca WA, baca, ya. Emang nggak boleh? Boleh, nggak apa-apa. Tapi di samping itu kita harus banyak baca Al-Quran. Terus kata Nabi, man qara'a, ya, min kitabillahi azza wa jalla falahu hasanatun. Barang siapa yang membaca dari kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, falahu hasanatun, maka orang yang membaca Al-Quran kitab Allah, setiap huruf itu dikasih kebajikan 1 huruf setiap hurufnya. Wal hasanatu bi asyri amsalihah, dan 1 kebajikan dibalas dengan 10. Umpamanya kita baca alif lam mim, ada berapa hurufnya? Alif 1, lam 1, mim 1. Udah 3, ya. 3 huruf kita baca, Allah kasih pahala kita 30 kebajikan. Ya, banyak gak tuh? Bagaimana kalau kita baca qul huwallahu itu udah berapa hurufnya kira-kira? Banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa hurufnya? Hitung. Ya. Makanya banyak-banyak baca Al-Quran. Ya. Apa yang bisa baca? Bisa baca qul, baca qul sebanyak-banyaknya. Ya, bisa baca Fatihah banyak, baca surah Fatihah sebanyak-banyaknya, supaya nanti di akhirat kita diakui sama Al-Quran. Pengen gak diakui sama Al-Quran? Pengen gak berteman sama Al-Quran? Baca Al-Quran dari sekarang, ya, supaya nanti di akhirat Al-Quran pun menemani kita. Sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sekalian, mari kita berdoa. Mudah-mudahan pengajian kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.